Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini aku mau general reading. Love reading giliran Gemini ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Gemini. Wah. Ini energi banyak orang ya yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Mungkin energi orang yang kamu fokuskan atau energi kamu sendiri. Ini timeless, berlaku kapan aja ya. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Jadi langsung aja, kali ini temanya tentang dilema cinta Gemini. Oke, Gemini. Dilema cintamu. Gemini. Oke, ini ada kartu Seven of Cups ya. Nine of Cups. Ada Justice. Six of Cups. Ada Strength. Ada Eight of Swords. Oke. Dan ini Three of Cups ya. Oke. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra ya. Mungkin ada sesama Gemini, sesama air sign. Yang kuat Libra sama Leo. Ini tuh ada juga yang kuat Taurus, Cancer. Ada Aries kuat ya. Capricorn, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi aku lihat di sini kamu kayak merasa ragu ya sama seseorang. Bisa meragukan cintanya atau meragukan keseriusannya gitu. Ini orang nggak baru-baru banget ya. Kalaupun baru ya tidak terlalu baru. Aku lihatnya lebih kayak sudah lama orang ini hadir di hidup kamu, tapi kamu ragu sama dia gitu. Karena ya ini orang yang cukup egois ya, bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang egois, temperamen banget ya. Pride-nya gede gitu, menjaga harga diri, gengsi gitu ya. Sampai tiba saatnya dia menerima karma, terutama karma buruknya ya. Jadi dia tuh ya banyaklah penderitaan dalam hidupnya. Terus orang ini kayak mau kembali lagi ke kamu, tapi kamu ragu gitu. Kamu nggak yakin sama dia. Karena orang seperti ini susah berubah gitu. Kamu berusaha menguatkan mental kamu, menguatkan hati dan pikiran kamu supaya nggak kasihan lagi sama dia. Tapi ya jauh dalam lubuk hati kamu kayak masih terikat batin dengan dia ya, masih terkoneksi terus. Padahal kamu udah dikecewakan, udah disakiti, dihianati atau apa, tapi tetap aja kamu kayak apa ya, kadang nggak sanggup, nggak bisa mengungkiri memang. Kadang teringat dia, kadang mau kasihan sama dia gitu. Cuma ya kamu tetap stay cool, kamu tetap ya stabil gitu ya. Kamu merasa
perlu untuk konsisten supaya orang ini nggak diberi belas kasihan lagi gitu. Beberapa ya, cuma aku ngelihat ada memang yang nggak mudah ya, nggak mudah banget. Soalnya bisa aja hubungan kalian udah sempet jauh banget, dalam banget, udah sempet intim, atau ya sudah ada yang terikat, entah keluarga, sudah mengenal keluarga, atau memang ini sudah ada yang berkeluarga, jadi tidak mudah gitu ya. Aku lihat sih mungkin perlahan tapi pasti ya kamu mau beranjak pergi dari orang ini. Ya kadang terseok-seok, tersendat-sendat mau pergi, tapi ya aku lihat pelan-pelan energi kamu memang mau meninggalkan dia gitu. Atau karena dia sudah ninggalin kamu, jadi kamu mengundurkan diri dari hubungan ini. Soalnya di sini ada orang lain ya. Ini bisa teman, pengaruh keluarga, atau pengaruh ya orang ketiga, orang keempat gitu. Cuma ya aku sih ngelihat kamu semakin gak yakin karena orang ini terlalu banyak manipulasinya ya. Kadang kamu kasihan, tapi ketika kamu mengasihani dia naikin egonya gitu. Dia kayak tricky banget. Ketika kamu pengen mengasihi dia lagi, tapi dia jual mahal lagi, nggak mau mengaku salah, mau minta maaf pun dia ke kamu tuh kayak ribet banget dianya, kayak susah banget ya. Karena aku lihatnya orang ini sulit memang merendahkan hati ya. Boro-boro rendah diri, rendah hati aja dia sulit gitu. Jadi orang ini sih sebenarnya pengen banget sama kamu lagi, dan sebenarnya kamu juga pengen ada pertemuan, ada pembicaraan, ada komunikasi gitu kan. Dan dia pun seperti itu aku lihat. Ini beberapa memang hubungan karma, tapi ada yang mirror ya, twin flame untuk bayar karma satu sama lain. Jadi kayak yang menanam karma baik mendapat karma baik, tapi kalau menanam yang buruk kan dapat karma buruk gitu. Aku sih lihatnya kamu pengen bertemu dia ya, kayak pengen tahu aja kondisi dia, atau mau menyelesaikan masalah ini baik-baik ya. Mau dia apa, sebenarnya keinginan dia tuh apa, ngeganggu kamu gitu kan. Beberapa kalian ada yang diganggu oleh orang ini, padahal kamu udah fokus ke yang lain, fokus ke kerjaan atau masa depan kamu gitu. Aku lihat juga apa ya, orang ini sebenarnya yang lebih pengen ketemu sama kamu ya, kayak lebih pengen berkomunikasi lagi sama kamu. Cuma dia kayak sulit berkata-kata ya, egonya masih lebih tinggi gitu. Sekarang kita lihat perasaan dia ya ke kamu. Ini ada kartu enlightenment ya. Okay. And then ada fokus. Adventure. Miracle. Flexibility. Ada going forward ya. Oke. Jadi aku lihat sebenarnya orang ini fokus banget sekarang memperhatikan kamu ya. Dia fokus banget ya, kalau kamu punya sosmed dia stalking kamu terus, dia lihat-lihat media sosial kamu, dia lihat kamu online atau enggak, aktif atau tidak gitu.
Dia kayak pengen tahu tentang kamu, terutama kalian yang udah pasif ya di sosmed. Dia tuh bingung sebenarnya, gue harus cari info tentang lo tuh dari mana gitu, atau memang akun kamu di private, di privasi, atau kamu nggak terlalu aktif lagi di sosmed. Ya dia bingung mau cari tahu tentang kamu gimana. Gue mau komunikasi langsung sama lo ya gue gengsi gitu, gue jaga harga diri lah gitu kan. Jadi ya dia bingung cari info tentang kamu. Ada beberapa kalian yang memang udah disamperin sama orang ini ya. Beberapa kalian udah ada yang komunikasi dengan orang ini, tapi ya gitu, dia datang pergi sesuka hati ya. Dia tahu kalau kamu tuh kayak miracle ya, kamu kayak anugerah buat dia, tapi dia kayak nggak bisa komit sama satu orang gitu. Dia sulit loyalnya hanya sama kamu, karena ini orangnya berpetualang ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang berpetualang, bisa vice versa. Ada seseorang yang harus kesana kemari, singgah sana singgah sini, nanti balik lagi ke kamu, tapi ya gitu, ngecewain lagi karena dia ke yang lain lagi gitu. Ada juga yang beberapa komunikasi lagi tapi ngeblokir lagi, hilang lagi ya gitu sih. Ini drama banget memang. Apa ya, beberapa kalian dealing sama orang dia yang membatasi diri gitu, entah dia blok kamu atau apa, tapi dia yang kecarian kamu sebenarnya. Cuma ketika orang ini tuh punya kesadaran diri kalau kamu pantas untuk diperjuangkan, dianya juggling juga gitu, dianya bingung lagi. Kayaknya kalau mau menghampiri lo ya gue kayak ngambil resiko banget. Mungkin beberapa kalian ya sudah konsisten ya, kamu kayak nggak mau menoleh ke orang ini lagi gitu, dan dia tahu kamu orangnya kalau sudah membuat keputusan ya kamu kokoh gitu ya. Entah kamu sekarang udah fokus ke yang lain, hal-hal lain seperti karir, studi, keuangan, atau kamu fokus ke yang lebih baik. Dia sadar banget kalau kamu tuh tipe orang yang sulitlah ditaklukkan kalau kamu sudah fokus sama yang lain. Jadi dia ngerasa kayak ngambil resiko banget, apalagi kalau kamu sudah punya orang lain ya, itu kan dia ngerasa malu gitu, gengsi. Nanti kalau lo cuekin gue gimana, apalagi kalau kamu sudah ada hubungan serius sama orang. Dia ngerasa ngambil resiko, dia takut sebagai pengganggu hubungan kamu sama yang lain. Tapi ini lebih ke ego ya, aku lihat egonya, gengsinya, rasa malunya, khawatir dan ketakutan gitu. Terutama ini buat Gemini yang konsisten dengan keputusan ya. Misal kamu udah ngambil keputusan untuk fokus ke yang lain ya, dia kayak udah kenal aja kamu gitu, kamu kayak susah banget jadinya menoleh ke belakang. Meskipun dalam hati kamu masih ada lah rasa sayang ke dia, tapi ya dari gelagat kamu, tingkah laku kamu, dia ngerasa aja kamu susah ditaklukkan kalau kamu sudah bilang tidak ke dia gitu. Jadi orang ini stuck aja gitu ya, pasrah dianya. Serak nih, dia pasrah jadinya, dia pasrah sama Tuhan dan semesta. Dia cuma bisa mengharapkan keajaiban ya. Kalau memang lo jodohnya gue, pasti lo buat gue kok, tapi kalau enggak ya sudahlah. Gue pelan-pelan belajar ikhlas, meskipun gue akan terus nyari info tentang lo. Jadi orang ini tuh kayak mikirnya, lo mau jadi jodoh gue atau enggak, ya gue akan terus ngeghosting lo. Kayak ya stalking kamu terus di sosmed, atau datang pergi lah ke hidup kamu.
Jadi orang ini cukup mengganggu konsentrasi sebenarnya, terutama bagi kamu yang fokus ke masa depan ya. Beberapa kalian ini mungkin nggak stalking dia lagi di sosmed ya, tapi di tarot ya kamu masih cari info energi dia gitu. Soalnya kan kalian itu ya, terutama Gemini yang mudah kasihan, nggak tegaan ya, kamu kayak pengen tahu energi dia dari tarot, nonton tarot atau personal reading ya, karena ada rasa kasihan itu aja sih. Kayak gimana ya kondisinya, dia bahagia nggak ya gitu, kamu ya pengen tahu situasi hidupnya. Beberapa kalian seperti itu ya. Jadi kalau udah tahu energi dia, oh ya udahlah, semoga yang terbaik aja buat dia, atau doain yang baik-baik aja gitu. Tapi ada juga beberapa kalian yang lihat energinya di tarot ya, lucu aja gitu. Karena kondisinya memang memprihatinkan ya. Kita lihat lagi. Jadi ini bisa vice versa ya, mungkin energinya seseorang itu atau energi Gemini, sesuaikan kondisi kamu yang mana. Ini general reading ya. Oke, Eight of Swords, Queen of Swords, Seven of Wands, Knight of Wands, The Lovers. Oke, ini strength lagi ya, The Lovers. Oke. Mungkin ada sesama Gemini ya, atau ini sesama air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Leo, Aries. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Capricorn kuat, Taurus kuat. Kemudian yang kuat itu aku lihat sih ada Pisces kuat banget ya, sama Gemini. Jadi ini tuh aku rasa orang yang bakalan susah ya melupakan kamu. Setinggi apapun egonya, setinggi apapun dia menjaga harga diri, orang ini akan sulit lupakan kamu. Dia berjuang mati-matian juga ya untuk melepaskan kamu, membiarkan kamu. Kalaupun ada yang lain gitu ya, misal di pihak kamu atau dia ada orang lain, ya dia kan harus menjalani hidupnya sendiri tanpa kamu, menjalani hidupnya sama yang lain tanpa kamu juga bisa ya. Nah dia merasa ya gue pasti bisa lah gitu, pasti bisa lah gue lupa sama lo. Cuma memang kenyataannya nggak bisa ya. Orang ini terkoneksi banget sama kamu. Beberapa ini twin flame ya, atau soulmate, jadi kuat banget koneksinya. Dia kayak berkaca aja sama kamu gitu, bercermin, bermirror. Lo tuh cuek banget sekarang ya. Ya sih, karena gue dulu cuek sama lo, jadi dia nyadar gitu. Gue cuek dulunya, sekarang lo yang cuek. Jadi gue tahu rasa sakitnya, nggak dianggap lagi, nggak dicari lagi sama kamu gitu. So beberapa dari mereka ini ada yang kayak udah ngekat kamu sebenarnya, dalam artian ya udahlah, atau gue tetap blok aja, atau gue blokir lagi, atau ya gue nggak usah
terlalu dekat lagi sama lo nya udah fokus ke yang lain. Cuma ya aku rasa orang ini akan datang terus ke hidup kamu ya, meskipun ada rasa cinta dicampur benci, tapi tetap lebih besar cintanya daripada bencinya. Kenapa sih ada cinta dan benci dalam dia ke kamu? Soalnya kadang dia nggak suka gitu ke kamunya. Ketika kamu udah cuek gitu ke dia, atau kamu sudah fokus ke yang lain, ada rasa iri, ada rasa jealous. Dia cemburu kalau kamu bahagia bersama yang lain. Jadi orang ini tuh dalam hati sebenarnya menyesal ya, menyesal banget, merasa bersalah, tapi nggak mau memperbaiki keadaan. Kan ada orang yang kayak gitu, sekedar ngerasa ya, ngerasa nyesel, bersalah, tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Padahal mungkin kalau dia memperbaiki hubungannya sama kamu, ya bisa aja kalian jadi punya hubungan baik lagi. Setidaknya dia kan berusaha, tapi ini aku rasa orang ini sulit lah berusaha ke kamu lagi. Makanya ya campur-campur yang dia rasa ya, dia cinta tapi dia benci juga. Terus kenapa lebih besar rasa cintanya? Karena ya dia tahu kalau kamu tuh sebenarnya orangnya baik. Orang baik itu kan pasti diingat lah, apalagi kalau lebih banyak kebaikan kamu. Jadi lebih banyak rasa cintanya daripada benci. Malah ini orang kangen sama kamu ya, rindu. Beberapa ini ada yang kontak batin ya. Jadi kamu kayak tiba-tiba mau juga teringat sama dia, terus ngerasa nyes gitu, ngerasa kangen. Kamu jadi ikutan terbawa perasaan. Padahal energi dia bisa aja yang menghampiri kamu gitu kan. Kamu jadi tiba-tiba ingat sama dia. Ada perasaan dia gimana ya? Kasihan gak sih dianya gitu? Atau ya dia kasihan kayaknya sekarang. Dia kayaknya banyak masalah deh sekarang gitu. Ada di sini seseorang yang sebenarnya punya banyak masalah. Bisa masalah dalam keluarganya, atau sama orang lain, atau masalah kerjaannya, keuangannya. Jadi dia tuh merasa perlu hadir lagi di hidup kamu karena kamu yang ngertiin dia gitu ya. Beberapa kalian orangnya sabar, mau memahami dia. Cuma ya kamu udah nggak seperti itu lagi. Terutama kalian yang sudah mencintai diri sendiri ya, dia ngerasa udah sulit lah menaklukkan kamu lagi. Jadi mungkin dia ada perasaan minder, insecure, malu, atau gengsi gitu. Makanya ya orang seperti ini hanya stuck gitu energinya, stagnan. Dia punya masalah juga, kadang dia sok kuat, nggak mau terlihat lemah. Jadi kamu ngerasa kayak ini orang kok angkuh gitu, arogan, mau dibantu nggak gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu kamunya. Itu beberapa deh seperti itu. Ada juga yang memang kamu tuh nggak mau lagi berbelas kasihan karena dia udah sering memanfaatkan kamu. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Oke. So ini ya buat Gemini, mungkin beberapa aja yang cocok atau terbolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.